Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah sebagai host pada podcast pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh beberapa teman saya yang sangat luar biasa pastinya. Ada saudara Usman Prasetyawan, kemudian ada saudara Ahmad Kusdiaman, kemudian ada saudara Muhammad Fahrila Tasbih, ada saudari Selfrian Slimayas, kemudian ada saudari Yosefina, dan terakhir ada saudari Terniati Tumbaliling. Bagaimana kabarnya semua rekan-rekan? Ya, baik. Baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, dalam podcast kali ini kita itu akan membahas suatu tema yang lumayan menarik, yaitu tentang perencanaan strategik dan penyiapan anggaran. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung mulai saja. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, itu berfokus pada bagaimana tujuan perancangannya, serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen ini pada hakikatnya harus didukung dengan perangkat lain, berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Dalam sistem pengendalian manajemen, berfokus pada bagaimana tujuan perancangannya, serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen ini pada hakikatnya harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, serta lingkungan yang mendukung. Nah, sistem pengendalian manajemen ini diawali dari perencanaan strategik. Saya ke saudari Terniati terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan strategik? Ya, terkait dengan perencanaan strategik. Ya, perencanaan strategik ini merupakan aktivitas yang timbul menjadi program baru. Perencanaan strategik terdiri dari identifikasi, pengembangan, dan analisis usulan program baru. Selama perencanaan strategi, manajer harus memilih antara 2 atau lebih program dengan berusaha untuk mengkualifikasi untung dan rugi yang biasanya membantu dalam upaya pengambilan keputusan. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Oke, baik. Jadi itu tadi definisi dari perencanaan strategik yang telah dijelaskan oleh saudara Terniati. Saya masih ke saudari Terniati. Bisa Anda jelaskan bagaimana proses dalam perencanaan strategik ini? Ya, untuk prosesnya, pada fase ini senior manajemen menentukan program utama yang akan dilakukan organisasi untuk periode yang akan datang dan taksiran pengeluaran yang akan terjadi. Banyak organisasi mempersiapkan pendapatan dan pengeluaran untuk beberapa tahun di masa depan, biasanya 5 tahun. Dalam perencanaan menyebutkan jumlah dan karakter dari sumber daya atau input yang digunakan untuk setiap program dan perencanaan penggunaan sumber daya tersebut. Oke, baik. Itu tadi proses dalam perencanaan strategi. Saya pindah ke saudara Gusman. Nah, dalam perkembangannya ada yang dinamakan dengan perumusan strategi. Nah, secara sekilas perumusan strategi dan perencanaan strategi itu hampir sama. Nah, apakah ada perbedaan antara perumusan strategi dan perencanaan strategi? Ya, baik. Jadi perbedaannya
Perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi berupa rencana-rencana strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategi merupakan proses penurunan strategi dan dalam program-program. Sekian. Oke, jadi bisa saya tangkap tadi dari penjelasannya Saudara Gusman, kalau perumusan strategi itu lebih ke memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sementara perencanaan lebih ke menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Oke, baik. Kita lanjut. Ketika fase pengendalian manajemen masuk pada ranah teknis pelaksanaan, akan menjadi penting kemudian untuk memahami dinamika dalam penganggaran. Nah, penyusunan anggaran merupakan faktor yang penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Saya ke Saudara Maman. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang anggaran, apa sih yang dimaksud dengan anggaran itu sendiri? Silakan Saudara Maman. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat wajib yang ada dalam setiap perusahaan. Karena kenapa? Baik itu setiap perusahaan kecil maupun perusahaan besar, dia wajib mempunyai proses penganggaran. Karena kenapa? Anggaran itu merupakan sarana utama dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Anggaran ini merupakan perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik, memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan untuk periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Begitu, Saudara. Oke, baik. Bisa Anda terangkan hal-hal apa saja yang ada dalam proses anggaran ini? Nah, hal yang ada dalam proses penganggaran. Jadi, dalam penganggaran itu menunjukkan suatu proses yang dimana sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, dari pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana sendiri, implementasi dan rencana tersebut, sehingga pada titik akhirnya itu dia pada tahap pengawasan dan evaluasi dengan hasil rencana tersebut. Oke, baik. Itu tadi definisi penganggaran serta hal-hal yang ada di dalam proses penganggaran. Nah, kemudian saya pindah ke Saudari Selfri. Nah, apa saja sih tujuan dilaksanakannya penganggaran ini? Silakan Saudari Selfri. Jadi tujuan dari penganggaran itu sendiri mempunyai 4 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk menyesuaikan rencana strategi, dan yang kedua untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, yang ketiga untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk menginventorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Oke, baik. Jadi kalau yang bisa saya tangkap tadi, kalau tidak salah ada 4 tujuan penganggaran ini. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Kemudian yang kedua, untuk membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab pada manajer. Dan yang terakhir, untuk memperoleh komitmen untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Nah, saya ke Saudara Yosefina. Terkait tujuan penganggaran yang pertama, yaitu untuk menyesuaikan rencana strategis. Bisa dijelaskan rincinya bagaimana, Saudara Yosefina? Baik, jadi anggaran berfungsi menyelaraskan dengan rencana strategis. Rencana strategis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu. Penyusunan melibatkan relatif sedikit manajer
dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Anggaran tersebut yang diselesaikan sebelumnya permulaan tahun anggaran memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di serupa tingkatan dalam organisasi. Oke, baik. Itu merupakan penjelasan tentang tujuan pertama dari penganggaran. Kemudian saya kembali ke Saudari Selfri. Nah, pada Anda jelaskan tadi bahwa untuk tujuan kedua dari penganggaran itu adalah untuk membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Bisa dijelaskan bagaimana, Saudara Selfri? Jadi terkait fungsi koordinasi anggaran ini, itu setiap manajer pusat bertanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi mungkin muncul. Penyebab yang paling umum adalah adanya kemungkinan bahwa rencana dari organisasi produksi tidak konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan, baik secara total maupun untuk lini produksi tertentu. Dalam organisasi produksi, rencana pengiriman atau produk jadi mungkin tidak konsisten dengan rencana-rencana pabrik atau departemen di dalam pabrik untuk menyediakan komponen bagi produk-produk tersebut. Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang tujuan kedua penganggaran untuk membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Nah, kemudian saya pindah ke Yosefina kembali. Saudari Yosefina. Nah, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait tujuan tidak penganggaran, yaitu untuk menekan tanggung jawab dan manajer. Silakan, Saudari Yosefina. Baik, anggaran yang telah disetujui seharusnya memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Anggaran tersebut juga memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari Saudari Yosefina terkait tujuan ketiga penganggaran untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer. Saya ke Saudari Selfri lagi. Nah, terkait tujuan keempat penganggaran untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Bisa dijelaskan bagaimana rincinya, Saudara Selfri? Jadi baik, mengenai anggaran sendiri itu mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual yang dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran menugaskan tanggung jawab pada setiap pusat tanggung jawab organisasi. Oke, itulah penjelasan dari Saudari Selfri. Ya, saya ke Saudara Gusman. Apa keuntungan suatu organisasi ketika memakai anggaran dalam aktivitas atau kegiatannya, Saudara Gusman? Ya, baik. Keuntungan pemakaian anggaran antara lain, yang pertama itu anggaran merupakan alat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat pengawasan kegiatan perusahaan apabila terdapat penyimpangan antara anggaran dan realisasi. Yang ketiga, berdasarkan teknik yang digunakan dalam anggaran, manajemen dapat memeriksa sumber-sumber ekonomi yang digunakan agar efektif dan efisien. Dan yang keempat, pemakaian anggaran dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk memilih beberapa alternatif yang mungkin dilaksanakan. Sekian. Oke, baik. Itu tadi beberapa hal yang dijelaskan oleh Saudara Gusman terkait keuntungan ketika organisasi menggunakan anggaran. Lantas, masih kepada Saudara Gusman, apakah ada keterbatasan atau kelemahan dalam pemakaian anggaran ini?
Tentu ada, karena beberapa keterbatasan pemakaian anggaran itu antara lain. Yang pertama, anggaran harus disesuaikan dengan asumsi dan perubahan kondisi. Oleh karena itu, perlu adanya revisi anggaran. Yang kedua, anggaran dapat dipakai oleh semua level manajemen apabila semua bagian bekerja sama dan berkoordinasi atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran. Dan yang ketiga, anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi atas kegiatan yang akan datang. Jadi, ketepatan estimasi sangat tergantung dari pengalaman atau kemampuan estimator. Ketidaktepatan dapat berakibat adanya perbedaan yang signifikan antara perencanaan dan realisasi. Ya. Oke, baik. Nah, bahas tentang perencanaan strategik dan anggaran, yang dimana kedua hal itu terkait dengan proses perencanaan dalam manajemen suatu organisasi. Nah, kepada Saudara Ical, bagaimana cara mengembangkan suatu perencanaan dalam organisasi itu? Saudara Ical. Oke, baik. Walau perencanaan taktis yang efektif tergantung pada banyak faktor yang berbeda dalam setiap situasi. Kita dapat mengidentifikasikan beberapa petunjuk dasar. Yang pertama, mengembangkan rencana taktis. Adapun bagiannya itu, yang pertama, mengenali dan memahami rencana strategis dan tujuan taktis. Yang kedua, merinci sumber daya yang relevan dalam persoalan waktu. Yang ketiga, mengenali dan mengidentifikasi komitmen sumber daya manusia. Yang kedua itu ada melaksanakan rencana taktis. Adapun bagian itu, yang pertama, mengevaluasi setiap arah tindakan dalam hal tujuannya. Yang kedua, memperoleh dan mendistribusikan informasi dan sumber daya. Yang ketiga, memonitor komunikasi vertikal dan horizontal dan integrasi aktivitas. Yang keempat, memonitor aktivitas yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Saudara Ical tentang bagaimana mengembangkan suatu perencanaan dalam organisasi. Tadi disebutkan ada 2 langkah. Pertama, yaitu mengembangkan secara taktis, kemudian melaksanakan rencana taktis. Untuk langkah-langkah secara taktis tadi juga sudah disebutkan. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Saudara Maman. Ada yang kita kenal dengan perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Bisa dijelaskan, Saudara Maman, masing-masing dari kedua jenis perencanaan ini? Bisa. Jadi begini, perencanaan jangka pendek itu kita lihat dari sistem waktunya, yang dimana jika dilihat dari jangka waktunya, dia mencakup dari 1 sampai 2 tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat strategi. Itu dari perencanaan jangka pendek. Untuk perencanaan jangka panjang sendiri, dia merupakan capital budget atau anggaran modal, yang dimana itu merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran yang strategis. Kemudian di sini, aktiva tetap itu merupakan barang modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Sehingga anggaran untuk pembelian aktiva tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam rencana investasi barang modal perlu diadakan penelitian terlebih dahulu. Sebab yang pertama, investasi barang modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh pada masa akan datang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terkait dalam waktu jangka yang panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti untuk di masa yang akan datang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam perencanaan investasi. Dan yang kelima, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindari pada masa yang akan datang. Sekian. Oke, baik, terima kasih pada Saudara Maman yang tadi menjelaskan tentang perbedaan perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Nah, oke, saya ke Saudara Ical. Nah, dalam pelaksanaan suatu perencanaan,
pastinya ada yang namanya ketidakpastian maupun perubahan dalam perencanaan itu sendiri. Nah, bagaimana jika terjadi ketidakpastian dan perubahan pada perencanaan, Saudara Ical? Oke, baik. Terkait hal itu, ada yang dinamakan perencanaan kontingensi, yaitu penentuan serangkaian tindakan alternatif yang akan diambil jika suatu rencana tindakan secara tidak terduga, terganggu, atau dianggap tidak sesuai lagi. Perencanaan kontingensi menjadi semakin penting bagi sebagian besar organisasi, dan terutama untuk organisasi yang beroperasi di lingkungan yang kompleks dan dinamis. Hanya sedikit manajer yang memiliki pandangan yang akurat mengenai masa depan yang dapat mereka antisipasi dan membuat rencana untuk segalanya. Perencanaan kontingensi merupakan teknik yang sangat berguna untuk membantu manajer mengenai ketidakpastian dan perubahan. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari Saudara Ical. Beberapa tangkap tadi tentang apabila terjadi ketidakpastian dan perubahan dalam perencanaan, disediakan perencanaan kontingensi, yang dimana utama tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka disediakan semacam plan B atau perencanaan alternatif yang dinamakan dengan perencanaan kontingensi. Oke, baik, mungkin itulah podcast kita pada hari ini. Ada beberapa yang bisa saya tarik dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, terkait perencanaan strategi merupakan proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Perencanaan strategi juga memiliki beberapa keuntungan maupun kelemahan. Nah, untuk pengembangan program baru, banyak perusahaan mempunyai cara sistematis untuk analisis program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategi biasanya dimulai pada awal tahun pembukuan. Proses tersebut meliputi yang pertama, menelaah dan memperbaharui rencana strategi tahun lalu. Kemudian, memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman yang merupakan langkah pertama dari perencanaan strategi. Kemudian itu ada yang namanya analisis yang merupakan langkah kedua dari rencana strategi, dan yang terakhir review akhir dan persetujuan. Nah, selanjutnya ada anggaran, yaitu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam satu tahun. Anggaran memiliki fungsi, yaitu sebagai fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, fungsi motivasi, fungsi pengendalian dan evaluasi, serta fungsi pendidikan. Pada hakikatnya, suatu anggaran itu merupakan bagian yang sangat penting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Dengan adanya suatu anggaran, maka setiap perusahaan dapat mengestimasikan kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu tertentu, mengidentifikasi sumber daya dan komitmen, serta penganggaran ini berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan untuk pembuatan serta pengambilan keputusan. Nah, itulah kesimpulan podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian podcast pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya yang sempat hadir, kepada Saudara Gusman, Saudara Ahmad Usdiaman, Saudara Muhammad Farizal Tasli, ada Saudari Selfriens Limayas, ada Saudari Yosefina dan Saudari Ferniati Tumbaliling. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga tidak lupa, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin pada podcast kali ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.